Dan saat ini saya mengajak kita membuka dari Alkitab. Kita lihat dari Lukas, ya Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang ke-9. Lukas 9 ayat 22 hingga ayat 27. Lukas 9 ayat 22 hingga ayat ke-27. Kita akan membaca bersama beberapa ayat ini. Satu, dua, ya. Dan Yesus berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu. Apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Kita masuk dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pada siang hari ini kami boleh datang kepada Tuhan. Bersyukur untuk kekuatan, kesehatan, nafas kehidupan, keluarga, gereja Tuhan, untuk datang beribadah kepada Tuhan. Kami bersyukur juga untuk keleluasaan kami boleh beribadah, kami tidak dalam ketakutan, kami tidak dalam ancaman untuk datang kepada Tuhan. Biar seluruh hati pikiran kami tertuju kepada firman-Mu, dan kiranya Engkau sendiri bersabda melalui hamba-Mu. Pimpin baik yang menyampaikan maupun kami yang mendengarkan firman, kami dipimpin oleh roh yang sama, yaitu Roh Kudus, untuk mengerti seluruh isi hati Tuhan, untuk taat sepenuhnya kepada kemauan Tuhan, dan untuk berjalan sesuai dengan prinsip Alkitab firman-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kalau seorang bayi dilahirkan dalam sebuah keluarga, apakah itu cucu pertama atau itu anak pertama, umumnya pandangan kita atau pikiran kita itu harus diselebrasi. Betul ya? Kita akan rayakan, ini cucu pertama saya. Ya, dari 4 anak saya yang sudah nikah, yang satu ini dapat 1 cucu yang pertama, laki-laki pula. Ya. Maka itu biasa dirayakan. Tapi pernah tidak kita pikirkan waktu dirayakan itu perayaannya macam apa? Biasa makan-makan, mungkin kalau ada ibadah singkat. Tapi pernah tidak waktu kalau dia dilahirkan justru bukan perayaan, tetapi perenungan, pikir mendalam. Ini anak lahir. Terus kita mau ngapain? Kita didik dengan apa? Apa yang kita harus isi? Dan bagaimana masa depannya? Saya kira itu yang kedua yang saya sebutkan itu jarang dipikirkan. Justru yang pertama kita rayakan dulu. Demikian juga perikop hari ini dimulai ya dengan satu prolog, yaitu sebelumnya, perikop sebelumnya, ketika Petrus bisa menjawab, menurut orang banyak siapa aku? Pertanyaan kedua, menurut kamu siapa aku? Maka Petrus sebagai representasi dia mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Maka Tuhan Yesus mengatakan, yuk kita pergi makan, kita rayakan. Tidak. Maka Tuhan Yesus menyampaikan sebuah prinsip yang sangat mendalam. Kita merenung. Kenapa? Anda tahu identitas saya sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, maka saya kasih tahu. Anak manusia akan mengalami banyak penderitaan. Ditolak oleh tua-tua, imam kepala, ahli-ahli Taurat. Kemudian dia akan dibunuh. Pada hari ketiga, dia akan bangkit. Maka setelah tahu identitas Tuhan Yesus, bukan perayaan, tetapi adalah penugasan. Tuhan Yesus kasih tahu bahwa saya memang punya semua yang kamu bisa sampaikan, Mesias utusan Allah. Anak Daud, ya bicara anak Daud, dari keturunan Daud, maka itu bicara anak Allah. Termasuk juga anak Allah bisa diinterpretasikan pribadi kedua Allah Tritunggal. Maka setelah jelas siapa Yesus,
Tuhan Yesus bukan merayakan, tapi dia kasih tahu. Maka tugas berikutnya adalah penolakan terhadap siapa aku. Maka termasuk ketika kebenaran disampaikan, belum tentu semua orang setuju, belum tentu semua orang suka. Misalkan seorang ibu tua, umur 60-an, datang ke gereja. Kemudian ada ibu-ibu yang lain mengatakan, kamu hari ini bagus pakainya, cantik sekali. Ya. Apakah langsung ibu yang bersangkutan itu merasa senang? Mungkin bisa berbunga-bunga. Mungkin juga bisa ada agak paranoid. Ini mau apa ini ya? Mau pinjam uang kah? Atau saya biasa itu tidak cantik sehingga hari ini baru dikatakan cantik. Pikiran bisa kemana-mana. Maka satu kebenaran disampaikan walaupun dengan tulus belum tentu diterima apa adanya. Demikian juga ketika Tuhan Yesus mengatakan dia adalah seperti yang Petrus katakan, apakah orang-orang umumnya menerima itu? Tidak. Maka Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan menderita, akan mati dan akan bangkit. Jadi dengan demikian Tuhan Yesus memperkenalkan dari penderitaan masuk ke dalam kemuliaan. Sama halnya perikop hari ini mengajar kepada kita sebagai pengikutnya Kristus, orangnya Kristus, atau singkatnya Kristen, berarti kita juga mengikuti pola yang sama dari penderitaan masuk ke kemuliaan. Berarti inilah jalan yang Tuhan Yesus sudah tunjukkan kepada kita. Dia yang adalah Mesias anak Allah, dia sendiri harus menderita masuk ke dalam kemuliaan. Sama halnya kita yang adalah pengikut Kristus, kita juga dipanggil dalam panggilan yang sama. Dan hari ini, perikop hari ini ada bicara mengenai 3 panggilan. Panggilan pertama adalah panggilan untuk memikul salib, ayat ke-23. Kemudian panggilan kedua, ayat 24-25, itu panggilan untuk berkorban bagi Kristus. Panggilan ketiga, ayat 26, untuk tidak malu terhadap anak manusia dan perkataannya. Nah, hari ini kita hanya khusus membahas ayat ke-23. Kita akan melihat ayat ini secara dekat. Maka di sini dikatakan setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Nah, bicara menyangkal diri, memikul salib setiap hari mengikut aku, barang siapa yang mau mengikut aku, ya, kalau kita tadi lihat, itu bicara mau ikut Tuhan Yesus, orang yang mau ikut Tuhan Yesus. Maka ini bicara mau ikut Yesus, berarti seperti kita punya pilihan mau ikut atau tidak mau ikut. Ya, seakan-akan ada di tangan manusia. Oh, kamu Kristen ya? Oh, saya pilih tidak. Oh, kamu tidak ikut Kristus? Saya ikut Kristus. Seakan-akan pilihan ada pada kita. Tapi kalau kita lihat secara mendalam, bisa tidak ada orang yang ikut Kristus kalau tidak dipanggil Kristus. Semua murid dari Tuhan Yesus itu dimulai dari panggilan Tuhan Yesus kepada mereka. Maka mereka tiba pada hari itu. Mereka bisa direkonfirmasi. Maka sekarang kita lihat orang bisa datang kepada Kristus dimulai dengan panggilan dari Kristus. Kita juga tidak bisa naif mengatakan saya itu dari kecil sudah Kristen. Saya sendiri mau ikut Kristus. Saya tidak dipanggil tapi saya mau ikut Kristus. Tapi sebenarnya di belakang itu kita bisa ikut Kristus dimulai dengan inisiatif Allah memanggil kita melalui anaknya. Maka kita hari ini bisa mengikut Kristus karena kita mendapat panggilan Allah dan juga pekerjaan efektif dari Roh Kudus sehingga kita bisa jadi orang Kristen. Maka pilihan jadi orang Kristen itu tidak pernah sesungguhnya pada hati orang yang sudah Kristen. Kita bisa jadi Kristen pun itu karena pemilihan Allah Bapa. Kematian dan seluruh karya keselamatan Kristus dan juga penerapan dari Roh Kudus tiba kepada kita, baru kita diangkat jadi anak, kita boleh ikut Kristus. Maka proses yang panjang itu sederhananya adalah kita bisa ikut Kristus ya, karena kita sudah dipanggil oleh Kristus. Maka di satu sisi kita lihat orang yang dipakai Kristus ya adalah orang yang juga rela mau dipakai oleh Kristus. Orang yang dipanggil oleh Kristus untuk mengikut dia adalah orang yang juga dengan rela untuk mau dipakai oleh Kristus. Jadi seperti bersambut, Allah yang berdaulat dan juga manusia bertanggung jawab. Tetapi dimulai dari Allah yang memanggil manusia.
Dan kita lihat selanjutnya, apakah ini adalah panggilan kepada banyak orang atau hanya kepada para murid secara eksklusif? Nah, kita tahu bahwa catatan ini bukan hanya ada dalam Lukas, ini juga dicatat dalam Matius, Markus, Lukas. Maka catatan Markus mencatat Yesus panggil orang banyak dan para murid. Berarti ada orang banyak, ada para murid. Dalam Matius, ini Tuhan Yesus bicara kepada para murid, eksklusif para murid. Sedangkan dalam Lukas yang kita baca, ini Tuhan Yesus berkata kepada semua orang. Berarti di sini mencakup orang banyak dan para murid. Ada inklusivitas, ada eksklusivitas. Nah, kalau begitu kita lihat tantangan yang sama atau panggilan yang sama tiba kepada semua orang, maka bagaimana kita mengerti hal ini? Di satu sisi kepada semua orang, apakah yang baru terima ataupun yang akan terima Tuhan Yesus, ini adalah sebuah tantangan. Anda ikut Tuhan Yesus. Anda dipanggil untuk ikut Tuhan Yesus. Mungkin Anda mengeraskan hati bertahun-tahun, mengatakan, tunggu ada waktunya. Kita tahu, waktu tidak di tangan kita. Waktunya adalah sekarang ketika Tuhan Yesus memanggil. Jangan keraskan hati kita. Kita katakan, sekarang saya mau ikut Tuhan Yesus. Hal yang sama ketika tiba kepada orang Kristen yang sudah lama. Tuhan Yesus memanggil. Maka kalau begitu sudah orang Kristen dipanggil lagi untuk lebih Kristenkah? Maka di sini adalah untuk konfirmasi. Kita bertahun-tahun ikut Tuhan Yesus, apakah pertumbuhan kita, pengenalan akan Kristus itu bertumbuh? Atau tahun lalu dengan tahun sebelumnya, 2023, 2024, 2025, pengenalan kita akan Kristus itu ya cuman itu, dan cuman itu, dan cuman itu. Atau makin kita kenal baik dalam firman ataupun pengalaman pribadi berjalan dengan Kristus, itu ada pertumbuhan. Maka di sini ketika dikatakan mengikut aku, berarti apa? Dulu ikutnya masih 80%. Sekarang 81 atau 90. Maka tetap ada peningkatan. Tuhan mau prosesnya itu dan ada progresnya itu. Maka mengikut Tuhan Yesus di satu sisi untuk orang banyak adalah sebuah tantangan. Dan mengikut Tuhan Yesus di sisi yang lain untuk para murid, termasuk orang percaya, adalah sebuah konfirmasi. Dikonfirmasi lagi, kita mau ikut Tuhan Yesus atau tidak. Mungkin kita katakan, saya sudah lahir dalam keluarga Kristen. Kalau begitu sudah pasti ikut Kristus. Belum tentu. Dalam banyak persimpangan jalan dalam hidup kita, kita bisa salah arah. Kita bisa longgar. Kita bisa tidak lagi ikut Tuhan Yesus. Kita bisa tertinggal. Maka termasuk mengikut Tuhan Yesus itu adalah tantangan kita yang perlu kita gumulkan. Saya ikut Tuhan Yesus lagi. Saya ikut Tuhan Yesus lagi. Di satu sisi panggilan dari Tuhan, di sisi lain juga adalah respons dari kita. Namun kita pikir lebih lanjut, mengikut Tuhan Yesus itu gampang atau susah? Atau gampang-gampang susah? Atau susah-susah gampang? Gampang atau susah? Di satu sisi Roma pasal 10 mengatakan, dengan mulut mengaku Yesus adalah Tuhan, dalam hati percaya Yesus adalah Tuhan, maka kita diselamatkan. Berarti gampang toh, tinggal percaya, tinggal mengaku, sudah jadi Kristen. Ya gampang. Tapi sebenarnya betul tidak kita bisa ngaku dengan mulut dan percaya dalam hati karena kita suka mengaku atau kita mau mengaku. Ternyata dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 3 mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang digerakkan oleh Roh Kudus bisa mengutuk Tuhan Yesus. Hal yang sama juga tidak ada seorang pun bisa mengaku Yesus adalah Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Berarti apa? Kita bisa datang kepada Kristus, kita bisa bertobat, kita bisa tersungkur kepada Tuhan Yesus. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Maka di sini kita lihat dengan jelas bukan gampang tetapi melampaui yang disebut gampang. Dan tiba kepada pembahasan kita hari ini kita lihat mengikut Tuhan Yesus ternyata tidak gampang. Karena apa? Ada pengorbanan. Pengorbanan. Ya. Kita bilang, masa ikut Tuhan Yesus harus berkorban? Bukankah Tuhan Yesus berkorban sudah cukup? Betul, Tuhan Yesus berkorban dan kita tidak bisa mengambil korban dia. Tapi kita bisa meneladani pengorbanannya. Bukankah kekristenan itu bicara kita meneladani Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya untuk banyak orang. Dan Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara.
Tuhan Yesus mengasihi kita, dia mengatakan kalian harus saling mengasihi supaya dunia tahu kalian muridku. Bukankah kita mengikuti patron yang jelas dari Tuhan Yesus? Maka di sini kita lihat kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, mengikut Tuhan Yesus. Tapi kita lihat ini kenapa jadi kompleks? Karena kita masih hidup di dunia ini. Maksudnya apa? Realita dunia ini ada 3 hal paling tidak. Pertama, kita masih hidup di dunia yang berdosa. Kalau dunia ini sudah tidak berdosa, maka mengikut Tuhan Yesus itu tidak sesulit ya dalam perjalanan kita sekarang ini. Tapi justru masih banyak godaan, masih banyak tarikan, masih banyak keinginan yang tidak sesuai dengan keinginan Tuhan. Maka kita masih berbenturan dengan hal-hal duniawi ini. Kedua, kita masih ada satu rentang waktu, yaitu Yesus datang kedua kali. Kita tidak besok Yesus datang. Berarti apa? Menyangkal dirinya tinggal 1-2 hari. Maka dia datang hari ketiga. Berarti kita masih ada satu rentang waktu yang panjang. Kita harus bertahan untuk sekian waktu. Kalaupun Yesus belum datang kedua kali, paling tidak kita menunggu waktu kita yang dipanggil pulang. Ketiga, kita mendapatkan penghiburan. Sekalipun dunia berdosa, kita menunggu Yesus datang kedua kali. Ada yang ketiga, ada Roh Kudus memimpin menyertai gereja Tuhan sampai kita bertemu Tuhan. Berarti apa? Ada pertolongan Tuhan sendiri di tengah-tengah kita. Maka di sini ketika kita lihat kita dipanggil untuk mengikut Tuhan Yesus, untuk menyangkal diri memikul salib, maka kita tahu dalam kompleksitas ini kita masih dalam dunia berdosa, kita menunggu Yesus datang kedua kali. Tapi kita juga tahu ada Roh Kudus yang memampukan kita. Maka seluruh proses pemuritan ini, proses mengikut Tuhan Yesus, itu adalah peristiwa yang penuh dengan sukacita tetapi tidak gampang. Penuh dengan tantangan tetapi juga ada pertolongan Tuhan. Penuh dengan resiko-resiko tetapi kita juga tahu ada damai sejahtera Tuhan yang menyertai. Maka kita dalam tension seperti ini, tension yang kalau bisa kita tidak mau tapi kita selalu ada. Kita tidak bisa mengatakan saya mau enaknya saja, saya tidak mau susahnya, tidak ada. Semua orang harus mengambil satu paket. Saya pernah ketemu pemuda yang mengatakan saya itu lagi senang satu cewek, satu perempuan. Menurut Bapak baik tidak? Kemudian saya mengatakan baik. Ya. Saya suka ininya, saya suka ininya dan ininya. Ya, pintarnya lah, cantiknya dan macam-macam. Tapi saya tidak suka ininya dan ininya. Saya bilang, kamu harus ambil satu paket. Anda nggak bisa ambil enaknya, tidak mau ambil tidak enaknya. Satu manusia itu seutuhnya. Anda tidak bisa mengatakan, saya hanya mau mukanya. Maka Anda potong saja wajahnya, nggak bisa. Anda harus ambil seluruhnya. Ya. Mungkin pinggulnya besar, Anda juga ambil seluruhnya. Ya. Muka yang baik dan pinggul yang besar. Maka termasuk seluruhnya Anda ambil. Tidak bisa hanya pilih, tebang pilih. Nggak bisa. Anda ambil seluruhnya. Ya. Pak, saya mau anak yang pinter, yang cantik, yang baik, ya, yang mudah diatur. Itu tidak ada, ya, belum lahir dan sudah pergi, ya, karena Salomo adalah yang sudah pergi. Berarti tidak pernah ada. Kenapa? Yang pinter pasti susah diatur. Kenapa? Pinternya itu melampaui kita. Berarti Anda harus lebih pintar dari dia untuk bisa atur dia. Ya. Berarti apa? Anda mau anak pintar, berarti harus lebih pintar dari dia. Saya mau anak yang cantik. Betul, anak cantik itu ada resiko juga. Kenapa? Nanti mulai 14-15 ke atas, mulai banyak yang deketin. Ya. Mulai deketin, ya, mulai gangguin atau banyak hal. Ya. Maka Anda juga harus banyak waktu berdiskusi, nemenin, ya, dan sebagainya. Anda mau anak yang cantik, Anda juga harus investasi waktu, iman, kerohanian. Anda tidak bisa mau anak yang cantik, yang baik, semuanya sudah. Ya, langsung baik. Nggak ada. Satu paket itu kita ambil. Maka termasuk ketika bicara orang yang mau mengikut Tuhan Yesus, ya. Nah, kalau kita perhatikan ini bicara mengikut Tuhan Yesus, kalimat pertama bahasa Indonesia pakai mengikut Tuhan Yesus, secara literal ada orang yang mau datang ikut Tuhan Yesus. Kalimat terakhir bicara mengikut Tuhan Yesus, direpetisi 2 kali. Mau datang ikut Tuhan Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus. Kenapa sampai 2 kali dibicarakan ini? Berarti di satu sisi bicara kita bertekad ikut. Yang kedua, setia, komitmen sampai akhir.
setia, komitmen sampai akhir. Misalnya ketika kita lihat ya di pet shop ya, wah lucu ya, anjing itu lucu ya. Berapa harganya? Oke, saya bisa beli. Tapi masalahnya adalah di depan kita bertekad mau pelihara, ya mau grooming ya, gunting kukunya, sisir rambutnya, ya kotorannya dibuang, dibawa di apa macam-macam, harus ada perawatan. Tapi kemudian setelah setengah tahun, komitmen mulai longgar, ya mulai sibuk, mulai macam-macam. Maka bisa mulai dengan baik, belum tentu bisa akhirin dengan baik. Akhirnya banyak yang ditelantarkan. Saya lihat ya teman saya enak loh, dia berumah tangga ya, bisa ada orang temenin, berarti baik ya, berumah tangga itu enak. Betul, Anda berkomitmen untuk berumah tangga berarti apa? Anda rawat sampai kematian memisahkan. Kematian memisahkan. Maka termasuk ketika kita bicara mengenai komitmen di depan dan setia sampai akhir, kita harus bisa start well dan finish well. Termasuk ketika saya ditabiskan jadi pendeta, ini salah satu doa saya bisa start well, bisa finish well. Banyak orang bisa start well, kenapa? Masih menggebu-gebu, tetapi apakah persisten sampai akhir? Belum tentu. Belum tentu kesalahannya, mungkin keteledorannya, mungkin juga dijegal oleh orang lain sehingga jatuh pada titik terakhir. Misalnya seorang satpam, dikatakan satpam yang jujur, belasan tahun dia itu kerja di satu sekolah. Dia itu kalau ketemu handphone dia serahkan kembali ya, ke BP untuk bisa serahkan ke anak-anak. Bertahun-tahun, berkali-kali, ratusan handphone sudah dia serahkan. Tapi ada suatu kali anaknya butuh uang masuk ke universitas. Maka dia lihat satu handphone iPhone 16 ketinggalan. Dia ambil, dia cairkan, dia support anaknya. Ketahuan ketangkap CCTV. Saya mau tanya. Bertahun-tahun dia disebut sebagai satpam yang jujur. Hanya satu insiden, satu HP, ya, hanya satu HP, itu membuat dia semua judul dia disebut satpam yang jujur itu sirna. Hanya satu insiden. Pada ratusan kali HP dia kembalikan, tapi hanya satu insiden disebut sebagai satpam yang tidak jujur. Hanya satu kali saja, gak usah banyak kali, satu kali. Ya. Termasuk juga seorang suami yang tulus, suami yang jujur, itu tidak perlu berkali-kali, hanya satu kali. Puluhan tahun kita nikah, ya boleh setia, mungkin hanya satu kali dekat-dekat akhir hidup kita. Satu kali tidak setia, maka seumur hidup kesetiaan itu sudah dicoreng oleh satu kali tidak setia. Tidak usah banyak, sekali saja. Maka kita lihat integritas itu sesuatu yang sulit dan mahal. Banyak orang dalam masa-masa susah, dia hanya bisa dipercaya karena integritasnya. Bukan karena kemampuan dia, bukan karena skill dia, tetapi integritas dia. Integritas dia. Maka bisa start well, belum tentu finish well. Demikian juga ikut Tuhan Yesus ada ikut dari depan sampai akhir. Kita bisa lihat puluhan tahun kita jadi orang Kristen, kita lihat ada orang yang bersama-sama berjuang dulu. Kemudian satu-satu grotol, ya, satu-satu hilang, ya, karena pekerjaan, karena suami kah, istri kah, atau apa, satu-satu grotol. Sampai akhirnya tidak lagi ikut Tuhan Yesus. Kenapa? Bisa start well, belum tentu bisa finish well. Maka ikut Tuhan Yesus itu harus ada pertimbangan. Benar tidak saya ikut Tuhan Yesus? Di satu sisi memang Tuhan panggil saya, tapi juga ada tanggung jawab saya. Saya bertekad ikut Tuhan Yesus. Sekalipun dunia tidak mau ikut Tuhan Yesus, saya ikut Tuhan Yesus. Ya. Tentu kita tahu bahwa belakangan ini ada Charlie Kirk ya, yang meninggal. Itu sekali lagi menggoncang khususnya untuk orang-orang muda memikirkan ulang bahwa kita perlu bersuara. Ya, kekristenan yang tidak bersuara itu sama saja kekristenan yang tidak bersaksi. Maka sejauh mana bersuara, tentu goncangan itu memberikan riak-riak yang besar. Dari kecil sampai besar, ya tentu juga akan mengusik orang Kristen yang hanya diam saja. Maka termasuk ikut Tuhan Yesus itu berbicara terus ke dalam hati kita.
Maka sekarang kita akan membahas 3 kata perintah yang disampaikan di sini. Perintah pertama adalah menyangkal diri. Yang kedua, memikul salib atau mengangkat salib. Ketiga adalah mengikut. Jadi sebelum memikul salib perlu menyangkal diri. Diri disangkal, ya, diri dibuang. Nah, apa artinya diri ini dibuang? Berarti si aku ini tidak lagi memerintah. Aku ini itu disingkirkan. Jadi berarti diri ini diletakkan di dalam kedaulatan Allah. Tuhan yang kontrol, Tuhan yang pegang kendali. Bukan aku, saya turun tahta biar Tuhan yang jadi Tuhan atas hidup saya. Maka itu disebut sebagai menyangkal diri. Si aku ini perlu dilepaskan biar Allah bisa memerintah sepenuhnya dan seleluasanya. Ini pun perlu kita lakukan setiap hari. Kenapa? Kita sangat tergoda untuk naik tahta lagi. Ya, kalau bisa naik kembali lagi. Kita lihat kanan kiri, oh Tuhan, biar hari ini saya bertahta. Ya. Masa setiap hari saya ke gereja, pelayanan, sudah sibuk dikata-katain, sudahlah Allah turun dulu, saya naik dulu. Ya. Hari ini biar hari ini saya ngatur semua. Saya yang memerintah. Benar tidak? Tidak benar. Dan tidak mungkin juga sebenarnya. Maka bicara menyangkal diri adalah baik pikiran kita itu ditundukkan kepada pikiran Tuhan. Emosi kita ditundukkan, disinkronkan dengan emosi Tuhan. Dan juga kehendak kita itu disesuaikan dengan kehendak Tuhan. Ya, pemaparan ini lebih jelas dalam buku Pak Tong, Pengudusan Emosi. Berarti apa yang Tuhan pikirkan, saya juga pikirkan. Tuhan marah terhadap apa? Saya marah. Saya bukan marah karena saya terganggu, tapi saya marah karena apa? Tuhan tidak senang. Maka termasuk juga ketika Tuhan mau apa, kehendak Tuhan mau apa, saya juga mau sesuaikan dengan kehendak Tuhan. Bukan urusan like or dislike, bukan subjektivitas. Orang kalau tidak suka kita pikir lagi, apakah saya tidak suka dia karena kebenaran atau karena saya itu subjektif, ya, karena saya ada relasi atau saya baik-baik dengan dia, maka saya tidak suka juga atau saya suka. Maka kebenaran melampaui like or dislike, ya, bukan sentimen pribadi. Ya, sekalipun kita bisa berbenturan, tapi urusan kebenaran kita harus tegakkan. Maka termasuk menyangkal diri berarti apa? Saya sekalipun ingin seperti itu, tapi Tuhan tidak ingin seperti itu, saya tinggalkan. Banyak orang tidak bisa maju bukan karena tidak ada pendidikan, bukan juga tidak ada pekerjaan, bukan juga gak ada pergaulan, mungkin juga bukan tidak ada posisi dalam sosial, tapi masalahnya adalah egonya itu. Si akunya itu tidak mau turun tahta. Si akunya itu tidak mau disangkal. Maka itu terus menggerogoti, bahkan terus berada dalam tahta yang tidak seharusnya. Maka bagaimana mungkin dia bisa mengambil beban yang Tuhan berikan, yaitu salib. Maka tidak mungkin dia bisa mengambil salib Tuhan Yesus. Kenapa? Beban egonya itu terlalu berat untuk dilepaskan. Itu harus dilepaskan, baru siap-siap untuk mati, memikul salib, urusan mati. Berarti urusan diri ini harus diselesaikan. Namun ada pertanyaan lebih lanjut, kalau urusan diri ini harus diselesaikan, maka yang hidup di tubuh ini, diri siapa? Saya masih hidup, bergerak, bernafas, pakai tubuh ini. Berarti saya dalam diri ini tidak terpisah. Dan saya diminta untuk meninggalkan diri ini. Kalau begitu bagaimana mengerti? Maka pengertian ini hanya bisa kita dapat dari Paulus katakan, namun aku hidup. Tetapi yang hidup bukan aku, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Aku masih hidup tapi tidak hidup. Yang hidup adalah Kristus hidup di dalam aku. Berarti saya sekalipun masih hidup, tetapi bukan kemauan, kehendak, pikiran yang mengkontrol seluruhnya adalah si aku, tetapi adalah Kristus yang memegang kendali dan dia yang mengatur seluruhnya. Maka kita mungkin pikir, kalau begitu mana enak jadi orang Kristen. Kita itu ya susah, kalau begitu semua diatur Tuhan Yesus. Justru yang paling aman, paling baik itu ada diatur sama Tuhan Yesus. Saya kasih contoh. Dalam hidup kita ada 12-15 sistem dalam tubuh kita. Selain ada organ, kita ada sistem. Sebut saja ada sistem peredaran darah, ada sistem pernafasan, pencernaan, dan sebagainya. Sebut saja sistem pernafasan. Dari mulai ibadah tadi, sampai sekarang,
Bapak Ibu sudah bernafas, tarik dan buang berapa kali? Wah, berapa kali ya? Oke lah, hitung mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang Anda nanti tidak dengar khotbah lagi. Kenapa? Konsentrasi terus ya. Terus pikir ya, tarik nggak ya? Kalau tidak konsentrasi tarik, nanti bisa tidak nafas. Coba bayangkan kalau sistem pernafasan itu Tuhan mengatakan kamu mau jadi Tuhan ya udah kamu kontrol saja sistem pernafasan hari ini. Anda pegang kendali. Mulai dari jam 6 pagi Anda pegang kendali sampai nanti 6 sore baru saya ambil lagi, saya bawa take over. Maka berarti Anda setiap kali tarikan masuk sampai ke lung kita, sampai ke paru-paru, sampai seluruh peredaran darah juga ada oksigen, sampai seluruh CO2 kembali ke paru-paru, sampai dihembus keluar, Anda harus lakukan dengan manual. Maka saya mau tanya, Anda, Bapak Ibu sekalian di tempat ini masih bisa dengar khotbah tidak? Ya. Kalau itu terjadi setiap hari, bisa kerja tidak? Ya. Mungkin bicara sama suami atau istri, sebentar dulu, saya konsentrasi bernafas dulu ya. Jangan ganggu, nanti saya mati di tengah jalan. Maka di sini kita lihat, kalau kita pegang kendali hidup kita, celaka. Belum lagi pencernaan, belum lagi sistem yang lain, ya, belum lagi mata kita. Untuk beradaptasi mata kita ya sampai sekarang tidak ada kamera yang bisa menandingi. Berarti apa? Kita bukan pengendali hidup kita. Kalau kita disuruh kendali, kita pun tidak bisa kendali. Maka sudah tepat hidup kita di tangan Tuhan itu paling baik, paling aman. Maka kalau begitu kita masih mau usurp, mau ambil kendali, itu justru ada sebuah kesalahan. Maka menyangkal diri itu adalah yang paling secure, paling aman bagi hidup kita. Kenapa? Kita memang tidak bisa kendali hidup kita. Dan kita tidak berhak juga untuk kontrol. Pikiran kita atau asumsi kita saja merasa kita bisa mengendalikan hidup kita. Jangankan hidup kita, untuk 2-3 langkah ke depan kita juga tidak tahu. Tidak tahu. Kita tidak pernah tahu. Siapa bilang bahwa gempa tidak bisa terjadi di Surabaya? Terjadi pada jam 11, kita juga tidak tahu. Maka siapa bisa kendali? Tidak ada. Maka di sini menyangkal diri supaya Kristus yang memegang kendali. Tentu dikatakan menyangkal diri ini bukan berarti saya membuang dosa, kemudian saya pilih yang baik, maka menyangkal diri adalah membuang dosa dan hidup yang baik. Itu terlalu merendahkan menyangkal diri. Menyangkal diri adalah 2 pilihan yang baik sekalipun, tapi saya pilih yang Tuhan mau. Saya kasih contoh diri saya sendiri. Orang tua saya ada bisnis. Saya kuliah di IT, di computing. Maka kalau begitu, menurut Bapak Ibu sekalian, saya mau ikut orang tua atau ikut maunya saya? Kalau secara konservatif orang tua mengatakan harus ikut orang tua, ya, yang jadi orang tua mengatakan harus ikut orang tua. Kenapa? Yang membesarkan mereka kita tahu suka mereka itu apa, kelebihan mereka itu apa, kekurangan mereka itu apa. Jadi kita tahu harus ikut orang tua. Sedangkan kalau anak muda mengatakan jangan. Kita tahu sekarang ada disrupsi teknologi, kita tahu bahwa sekarang kita memegang kendali, berarti apa? Kita pasti melakukan berbeda dengan orang zaman dulu. Kita yang pegang kendali, maka harus ikut punya saya. Satu mau saya masuk bisnis mereka, satu saya punya kemauan saya mau tanya, saya ikut mana? Yang setuju ikut orang tua? 50 tahun ke atas gak ada, mau ikut orang tua? Gak ada ya. Yang mengatakan ikut sendiri? Hah? Ikut sendiri ya, masih idealis ya. Ikut sendiri, saya mau tanya, saya ikut yang mana? Ikut orang tua? Tidak. Ikut sendiri? Juga tidak. Tidak ikut orang tua, tidak ikut sendiri, ikut mana? Ya, jadi pendeta. Bukan ikut orang tua, bukan ikut sendiri. Maka di antara pilihan yang baik sekalipun, ikut orang tua tetap bisa memuliakan Tuhan, bisa mendapatkan penghasilan, bisa jadi penatua, betul? Bisa bekerja, tetap bisa jadi penatua juga, bisa kontribusi ke dalam gereja, itu juga baik, bisa memuliakan Tuhan. Tapi dua-dua pilihan yang baik itu sekalipun, Tuhan tidak mau. Berarti apa? Menyangkal diri. Berarti bukan urusan kita suka yang baik, maka itu sudah pasti Tuhan mau. Belum tentu. Saya ulang ya. Yang baik sekalipun, belum tentu Tuhan mau. Saya kasih contoh lebih sederhana. Anak kita sudah remaja yang sudah bisa hang out dengan teman. Kita kasih 150.000 satu minggu. 150.000. Kita kasih kumpul 1 bulan. Maka dia mengatakan, Pak, boleh nggak saya pergi nonton?
Boleh dong ya. Nonton dengan teman kan bukan melakukan kejahatan ya. Maka dia boleh nonton. Tapi sebelum mau nonton, tiba-tiba ada teman dia kecelakaan. Maka sekarang dia pikir uang yang sama bisa nonton, bisa untuk tolong teman. Bisa untuk nonton, bisa untuk tolong teman. Menonton juga bukan dosa. Menolong teman bukan dosa. Menonton juga bisa ada diskusi yang baik, membangun iman. Menolong teman dia juga belajar untuk berkorban, ya, imannya bertumbuh. Menonton dia bisa hangout dengan teman. Menolong teman dia juga bisa hangout dengan teman. Saya mau tanya, dia dua-dua itu baik. Dua-dua tidak mengikat diri dalam dosa. Tetapi dia memilih untuk tolong teman. Kenapa? Menyangkal diri. Maka di sini kita jangan mengatakan, oh menyangkal diri, saya sudah tidak berdosa. Ya, saya dulu memang banyak dosa, saya tidak berdosa lagi, menyangkal diri. Terlalu merendahkan kata menyangkal diri. Itu belum menyangkal diri, itu hanya membuang dosa, belum menyangkal diri. Ya. Memang part dari itu, tapi belum sampai yang Alkitab sampaikan. Bukan urusan dosa. Maka di sini kita lihat menyangkal diri, meletakkan diri di bawah kedaulatan Allah, biar pikiran Tuhan yang penetrasi ke dalam pikiran kita, kemauan kita juga disesuaikan dengan kehendak Tuhan, dan juga kemauan kita sesuai dengan Tuhan mau apa. Baru kita bisa melangkah masuk memikul salib. Kalau itu preliminary itu belum kita lakukan, kita tidak mungkin mau pikul salib. Kenapa? Terlalu pegal, susah, besok saja, ya. Macam-macam alasan. Kenapa? Diri ini belum selesai. Kita selesaikan dulu, baru pikul salib. Kenapa? Pikul salib ini lebih susah lagi. Kenapa? Bicara pikul salib adalah siap-siap mati. Ya kan, memikul salib kan pergi ke kematian. Tuhan Yesus sendiri pikul salib. Dan peristiwa salib itu juga ada sebuah yang tragis dan memalukan. Orang disalib itu bukan kriminal teri, bukan kriminal besar. Supaya apa? Orang bisa lihat itu disalibkan di pinggir jalan dekat pintu gerbang masuk kota, supaya orang-orang tidak melakukan kesalahan yang sama dan mereka ada efek jera. Kemudian termasuk itu disalib bukan dengan jas. Film Passion of the Christ pun masih sangat sopan. Kenapa? Satu helai kain pun, satu helai benang pun tidak ada. Berarti apa? Seluruhnya kosong. Ya. Kalau saya hari ini khotbah dengan celana renang, Anda pun merasa aneh. Coba bayangkan Tuhan Yesus tanpa sehelai benang. Ya. Tanpa sehelai benang. Berarti peristiwa salib itu sudah di strip down seluruhnya. Bersedia dipermalukan sekalipun untuk Kristus. Berani tidak? Ada orang bilang, wah itu terlalu berat. Saya bahkan di dalam kolega-kolega disuruh doa makan saja saya gak berani tutup mata. Itu lebih celaka ya. Doa saja gak berani, apalagi menginjili ya, apalagi dimaki-maki karena Injil, apalagi ditembak mati lebih lagi. Maka di sini kita lihat memikul salib, ya, memikul salib. Berarti setelah menyangkal diri masuk ke dalam memikul salib. Maka memikul salib tentu itu tuntutan yang lebih mendalam. Kenapa? Itu tema penolakan, tema penderitaan, tema tidak senang dan tidak ada daging yang suka untuk dilukai, disalibkan. Berarti apa? Saya ikut Tuhan Yesus lebih berharga daripada semuanya. Tentu ini bukan berarti kita merusak seluruh relasi yang ada, bukan. Tapi kita tahu bahwa Kristus melampaui, Kristus juga menyinari, Kristus juga mentransformasi seluruh relasi yang ada. Dan kita lihat selanjutnya bahwa memikul salib itu bukan urusan 1-2 hari atau pas lagi senggang, tidak. Tapi itu urusan setiap hari. Suka tidak suka, lagi sedih, lagi senang, lagi mau, lagi tidak mau, tetap memikul salib. Sebagai orang tua tentu kita tahu ya ada anak-anak yang sedang lucu, ada anak-anak lagi susah, maka kita pasti mengalami dua-dua itu. Apalagi ada orang tua mengatakan ya, anak orang lain itu kok selalu lucu-lucu ya, anak kita sendiri ya itu luar biasa. Ya, tentu luar biasa itu negatif lah ya. Kok bisa ya? Kenapa? Kita lihat anak orang lain kan pada waktu dia senang, lucu, gembira, ya pasti sisi positifnya. Sisi ngeyelnya kita tidak lihat juga dia lagi memberontak, sisi dia nakal, guling-guling, kita tidak lihat. Maka di satu sisi kita lihat bahwa memikul salib
Itu baik kita rela, tidak rela, itu adalah bagian kita. Namun kita harus memperdalam lagi bahwa memikul salib itu yang dimaksud salib apa, atau lebih tepat salib siapa. Di sini dikatakan memikul salibnya. Kita tidak bisa mengatakan, salibmu itu lebih gampang, saya mau pikul salib dia. Salib saya itu lebih susah, saya tidak mau salib saya. Kita tidak bisa memilih salib kita tidak bisa menolak salib kita. Saya ulang ya, kita tidak bisa pilih, ya. Ini kan dunia ini sekarang banyak preferensi ya. Mobil saja bisa banyak warna. Saya mau banyak warna ya. Warna ini, warna itu. Bisa di custom nggak? Bisa di custom. Salib itu tidak bisa di custom. Tuhan kasih ya. Jadi kita terima dan kita tidak bisa tolak. Kita juga tidak bisa ganti ya. Kita nggak bisa ganti plan juga. Tuhan yang ganti plan, bukan kita ganti plan. Berarti di sini kita memikul salibnya. Namun di sini ada pertanyaan lagi, salib yang dimaksud apakah salib Kristus? Apakah saya memikul salib Yesus Kristus? Apakah yang dimaksud saya memikul salib Yesus Kristus? Bukan. Salib Tuhan Yesus tidak ada orang yang bisa tanggung. Itu adalah keselamatan. Salib Yesus itu ditanggung hanya Yesus. Saya tidak layak, kita tidak layak. Kita justru karena salib Kristus baru kita bisa mengikut Kristus. Berarti apa? Kita tidak mampu, tidak layak, tidak berhak memikul salib Tuhan Yesus. Manusia lama kita telah disalib bersama dengan Kristus. Berarti dia mengambil dosa kita. Aku telah disalibkan bersama Kristus. Itu salib Kristus, bukan salib kita. Berarti apa? Kita masing-masing punya salib. Dan salib kita lebih tepat dibaca adalah tanggungan kita masing-masing. Kita tidak bisa mengatakan saya tidak mau. Saya tunda dulu. Ya, saya postpone dulu. Ya, atau saya tunggu dulu. Tidak bisa. Dalam Galatia pasal 6 ayat 5 dikatakan tiap-tiap orang akan menanggung tanggungannya. Jadi di sini lebih tepat tanggungan masing-masing. Setiap orang pasti ada tanggungannya masing-masing. Ya. Dengan kemampuan kita, dengan latar belakang kita, semua yang Tuhan kasih, fasilitasi, itu adalah yang harus kita tanggung. Tapi juga jangan salah, kita juga jambatan salib itu karena dosa atau konsekuensi dosa. Jangan katakan, salib saya itu sangat berat. Kenapa? Karena istri saya 2. Jangankan 2, 1 saja berat ya. Bukan itu adalah konsekuensi dosa. Salib saya berat. Kenapa? Saya itu hidup gak beres, kena HIV. Itu konsekuensi dosa. Walaupun demikian bukan berarti selanjutnya Tuhan tidak bisa pakai hidup kita yang kalau kita sudah bertobat sungguh-sungguh. Tapi kita tidak bisa menyamakan salib dengan konsekuensi dosa. Ya, jangan direndahkan juga. Karena saya dulu gak sekolah baik-baik, saya malas belajar, saya itu bolos, maka itu salibku. Ya, itu bukan, itu kemalasanmu. Jangan katakan itu salibmu, tapi itu adalah kemalasanmu. Yang belum tentu juga berikutnya Tuhan tidak pakai kita. Bisa juga Tuhan pakai dengan cara Tuhan dalam kemampuan yang Tuhan berikan. Maka di sini kita lihat sama juga dengan menyangkal diri, sekarang memikul salib. Kita lihat memikul salib, itu adalah tanggungan kita masing-masing. Termasuk juga ada bicara saling bertanggung-tanggungan. Ya, dalam Galatia juga bicara itu. Termasuk juga dalam memikul salib masing-masing, mengikut Tuhan kita, teladan dia, dan kita juga saling bertolong-tolongan. Dan selanjutnya kita lihat bahwa mengikut aku, ya kita bahas kepada yang kata terakhir, mengikut aku. Ya, di depan kita telah bahas bicara tekad di depan dan konsisten setia ikut sampai akhir. Bisa start well, finish well. Maka mengikut Tuhan Yesus berarti ikut dari depan, setia sampai akhir. Ikut kalau Tuhan manusia ikut, manusia tidak ikut, kita tetap ikut. Ya, kita ikut sampai akhir. Nah kalau begitu mengikut Tuhan Yesus berarti hanya ikut Tuhan Yesus. Kita boleh tidak ikut manusia lain. Tidak lagi ikut pendeta Aludin. Ya. Tidak lagi ikut pendeta-pendeta lain. Karena kita hanya ikut Yesus. Berarti apa? Tidak boleh ada manusia lain yang menghalangi. Paulus mengatakan, ikutlah aku seperti aku mengikut Tuhan Yesus. Berarti harus dicoret itu ayat. Kenapa? Mengikut Yesus tidak boleh ikut Paulus, Petrus, Kayafas, ya, Kefas ataupun Apolos, golongan Paulus, gak boleh. Itu harus dicoret. Kenapa? Itu mengikut manusia.
Betul tidak interpretasi itu? Tidak. Kenapa? Kita lihat jadi pengikut Yesus, Tuhan Yesus juga kasih orang sepanjang sejarah kekristenan menjadi model-model bagi kita bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Dan mengikut Tuhan Yesus tentu bukan ikut manusianya, tapi mengikut yang diikut manusia itu, ikut Tuhan, yaitu ikut Tuhan yang menjadi pelopor itu. Maka kalau begitu mengikut Tuhan Yesus, kita tanya lagi, kenapa masih perlu ikut Paulus? Mengapa masih harus ikut Yohanes? Mengapa harus masih ikut martir-martir sepanjang sejarah kekristenan? Bukankah cukup mengikut Tuhan Yesus dari 4 Injilnya saja? Maka di sini kita lihat Tuhan juga kasih kita banyak teladan yang konkret. Kita tidak bisa menyangkal juga bahwa saya tidak ada contoh yang konkret untuk ikut Tuhan Yesus sepanjang sejarah. Baik di dalam medis, di dalam penginjilan, di dalam misionaris, di dalam pendidikan. Banyak contoh kita bisa ikut mengikut Tuhan Yesus itu dari orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Berarti apa? Tidak bisa kita mendinai, kita tidak tahu bagaimana mengikut Tuhan Yesus. Sepanjang sejarah jelas ada banyak contoh, banyak saksi-saksi iman. Seperti Ibrani 12 ayat 1 saya bacakan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita meninggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi kita tidak bisa mengatakan saya tidak ada teladan, saya tidak tahu bagaimana realisasinya. Sepanjang sejarah ada tanda-tanda, bukti-bukti dan keteladanan bisa kita ikuti. Jadi kita tidak mengatakan saya hanya mau ikut Yesus, saya hanya mau belajar dari Yesus, yang lain tidak perlu saya pelajari. Benar, di satu sisi kita ikut Tuhan Yesus dan kita memang tidak ikut Paulus hanya karena Paulus, tidak, karena Paulus ikut Yesus. Kalau Paulus tidak ikut Yesus, kita tidak ikut Paulus. Tapi kita ikut Tuhannya Paulus, yaitu Tuhan Yesus. Namun di sini kita lihat bahwa di dunia ini bukan hanya kita sendiri yang Kristen. Sepanjang sejarah Tuhan membangkitkan orang-orang ikut Dia, gereja sepanjang zaman. Maka pengakuan iman rasuli kita bukan hanya kita yang tahu, kita yang bisa hafal. Papa mama kita bisa hafal, kakek nenek kita bisa dihafal. Termasuk buyut kita bisa hafal, orang Kristen sepanjang zaman bisa hafal. Karena itu adalah pengakuan iman rasuli. Berarti iman itu bukan hanya individu, tetapi komunal. Maka sekarang membawa kita kepada pembahasan mengikut Tuhan Yesus secara komunal, maka kita bukan hanya sendiri, karena ada awan saksi. Kita diturunkan dengan tradisi iman, tapi itu bukan hanya berakhir di kita. Kita pun punya kewajiban bergabung dalam awan saksi itu dan melanjutkan kesaksian itu untuk anak, cucu, cicit, bebet, dan berikutnya. Kita harus lanjutkan iman itu. Berarti kita tidak hanya mengatakan ikutlah teladan Paulus seperti dia mengikut Tuhan Yesus. Berani tidak kita sebagai papa kita katakan ikutlah teladan papa sebagaimana papa sudah setia ikut Tuhan. Berani tidak kita sebagai lause sekolah minggu ikutlah teladan lause sudah lause ikut Tuhan Yesus. Ikutlah teladan mama karena mama sudah ikut Tuhan Yesus. Berani tidak kita juga katakan kepada rekan-rekan dalam kantor kita katakan ikutlah teladanku karena saya sudah ikut teladan Tuhan Yesus. Maka urusan ikut Tuhan Yesus bukan hanya sendiri individu dan komunitas, tetapi juga bersifat ekspansif. Maka ini butuh penginjilan. Kita melanjutkan bukan hanya kita saja dalam kawanan ini saja cukup mengikut Tuhan Yesus. Kita tahu ada kawanan lain yang perlu juga ikut Tuhan Yesus dan itu peran kita. Maka kita dipanggil untuk menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut Tuhan, memikul salib dan mengikut Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita juga mengikut sertakan orang-orang yang lain yang belum ikut Tuhan Yesus. Kita masuk di dalam doa. Bapa di surga, pada siang hari ini ketika kami sekali lagi merenungkan mengenai panggilan sebagai orang Kristen, kami mengaku kami adalah orangnya Kristus, orang pengikut Kristus, kami adalah orang Kristen. Maka biarlah panggilan kepada kami itu berpadanan dengan iman kami, berpadanan dengan kehidupan kami, berpadanan dengan iman kami untuk mengikut Tuhan Yesus.
Sering sekali kami mau mengambil kembali, merebut tahta yang seharusnya Tuhan duduki, dan kami mau mengambil secara paksa. Kami pikir dengan cara demikian maka kami leluasa, tetapi sesungguhnya kami mengikat diri kepada sesuatu yang kami tidak sanggup untuk lakukan. Biarlah Tuhan jadi Tuhan dalam hidup kami, memerintah dan juga memimpin kami dalam seluruh tindak tanduk kami. Tolong kami ketika kami mengikut Tuhan, kami ada damai sejahtera Tuhan, kami ada sukacita, kami ada kelepasan, kami ada kemerdekaan, dan kami juga bisa menjadi awan-awan saksi mengikut sertakan orang-orang lain yang belum ikut Tuhan. Tolong kami untuk boleh bersaksi seperti lagu yang kami nyanyikan. Kami mau menjadi terang, menjadi lilin yang boleh bercahaya, membawa orang lain kepada Tuhan. Dan tentu dengan pengorbanan kami, dengan makin membakar diri kami, sehingga banyak orang mendapat berkat melalui hidup kami. Dan kami tahu bahwa di atas semua ini bukan kekuatan kami, bukan kemampuan kami, karena Engkau sudah mengirimkan Roh-Mu yang kudus untuk menyertai gereja-Mu, memimpin kami, memampukan kami. Kami berdoa untuk rekan-rekan kami di tempat ini, Tuhan sendiri berkati dan Tuhan sendiri memberikan pertumbuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.